Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Purwahid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi perakitan PC untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK. Ayo kita mulai. Komponen-komponen yang ada di dalam PC. Yang pertama adalah power supply. Power supply ini sebagai catu daya yang berfungsi untuk mensuplai arus pada komputer. Kemudian yang kedua adalah motherboard atau papan rangkaian induk. Ini kita mempergunakan motherboard micro ATX dengan prosesor LGA 1155, yaitu prosesor Core i3 generasi 2, di mana fungsi prosesor ini adalah sebagai alat pemproses data atau biasa disebut sebagai otaknya daripada komputer. Kemudian di sini kita mempergunakan RAM atau Random Access Memory yang fungsinya adalah sebagai media penyimpanan sementara. Kita mempergunakan RAM DDR3 dengan kapasitas 4 GB. Kemudian untuk device penyimpanan kita mempergunakan SSD dengan kapasitas penyimpanan 128 GB. Kemudian untuk menyalurkan panas dari prosesor dan heatsink, ini adalah heatsink bawaan daripada prosesor, kita mempergunakan pasta thermal, sehingga arus panas dari prosesor ini bisa langsung diredam oleh heatsink. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasang bagian daripada prosesor. Untuk memegang prosesor ini jangan dipegang bagian pin kuning. Kenapa kok tidak boleh dipegang bagian pin kuning? Ketika pin kuning ini kotor, maka prosesor tidak akan terbaca. Jadi proses untuk megangnya adalah pada bagian ujung. Kemudian untuk memasukkan prosesor ke dalam motherboard, kita lihat di sini ada key atau kunci. Ini pada bagian atas ini ada pin kuning, kemudian di sini ada tonjolan sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita lihat pada pin kuning ini pada bagian depan. Kita buka terlebih dahulu kunci atau pengait prosesor. Kita angkat. Kemudian kita letakkan prosesor pada soketnya. Kita letakkan saja. Jangan dipaksa. Ya. Kemudian setelah prosesor masuk ke dalam rumah prosesor, lalu kita kunci. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita beri thermal panas atau pasta. Kita ambil sedikit saja. Kemudian kita letakkan pada prosesor. Ini fungsinya adalah untuk merekatkan dan untuk menghantar panas ke fan atau heatsink. Kemudian kita pasang heatsink. Ingat, untuk pengkabelan ini disesuaikan dengan posisi kabel jalur kipas. Kita lihat posisi untuk kabel kipas ini berada di sebelah atas, ya, maka kabelnya seperti ini. Kemudian kita letakkan pada kuncian, ya. Kemudian kita tekan, kita angkat, kemudian kita tekan pada seluruh sisi. Kemudian setelah masuk semuanya, lalu kita kunci dengan cara kita tekan, kemudian kita putar. Satu-satu kita menyilang, ya, kuncinya secara menyilang. Kemudian kita pasang untuk kabel fan atau kipas. Kemudian untuk memastikan apakah kait ini sudah berfungsi dengan baik, maka kita balik untuk motherboard, kita lihat, kita pastikan semuanya keempat
titik ini sudah benar-benar terpasang dengan baik. Ini sudah terpasang dengan baik. Langkah selanjutnya adalah kita memasang memori. Untuk memasang memori kita pun harus kita perhatikan tonjolan di sini atau kunci. Kita lihat mana sisi yang pendek, mana sisi yang panjang. Nah, di sini akan kelihatan di sini adalah sisi yang pendek, kemudian ini adalah sisi yang panjang. Kemudian kita pegang, kita ambil, kemudian kita buka kunci daripada rumah memori. Kemudian kita masukkan, kemudian kita tekan mempergunakan jempol ya, secara bersamaan. Langkah selanjutnya adalah pemasangan power supply ke casing. Kita ambil power supply, kemudian kita masukkan ke dalam casing terlebih dahulu. Kemudian yang ini kita ambil skrupnya dan kita pasang skrupnya. Kita kunci salah satu bagian ujung. Di sini power supply menggunakan 4 skru. Pastikan semuanya terpasang dengan baik. Berikutnya adalah kita pemasangan motherboard ke casing komputer, yang dimana motherboard tersebut sudah kita pasang prosesor dan RAM. Makanya adalah kita masukkan dulu slot I/O nya, ada di bagian belakang. Kemudian kita skrup menggunakan skrup yang sudah dibawakan di motherboard. Oke, di sini menggunakan 4 skrup. Kita kunci dulu salah satu. Oke, selesai kita pasang seluruh baut yang dipergunakan untuk mengikat motherboard dan casing. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel ATX atau kabel power. Di sini kita lihat, di sini ada pengolan sebagai kunci. Ya, kita tancapkan di motherboard. Berikutnya adalah pemasangan SSD ke casing komputer. Ambil SSD-nya dan kita pasang di casing. Kita kencangkan skrupnya. Selanjutnya adalah pemasangan kabel arus ke SSD. Kemudian pemasangan kabel SATA. Kita pastikan untuk pemasangan kabel power supply dan SSD sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita pastikan seluruh konektor power sudah terpasang dengan baik, baik untuk SSD, kemudian kabel SATA, kemudian ATX power. Ini belum terpasang. Kita pasang di sini ATX power 4 pin.
Oke, langkah selanjutnya adalah pemasangan soket front panel. Itu pemasangan kabel power. Kita lihat di sini mana power switch, kemudian reset switch, kemudian HDD LED, kemudian power LED. Ini kita sesuaikan dengan posisi yang ada di motherboard. Di sini posisi power switch ada di sebelah depan. Kemudian kita pasang reset switch, kemudian HDD LED, kemudian power LED. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan front panel, kemudian audio front. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan terminal satu daya ke power supply. Ini kita melakukan tes dengan cara menghidupkan dan menekan tombol power. Baiklah, komputer sudah menyala, masuk ke sistem BIOS. Oke, berarti komputer sudah siap kita tutup. Baiklah, demikianlah langkah-langkah untuk perakitan sebuah PC sudah kita lakukan, berjalan dengan normal. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.